Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Keluarga Petani Indramayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Keluarga Petani Indramayu, channelnya Wonder Mayu. Nah teman-teman, semoga pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya dan dilimpahkan rezekinya, amin ya Allah ya robbal alamin. Nah sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, kami mohon subscribe dulu channel kami agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami, dan supaya kami juga lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video, terutama video-video tentang tutorial pertanian, baik seputar perawatan padi ataupun seputar perawatan sayuran. Nah sebelumnya teman-teman jangan skip dulu video dari kami agar teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lengkap dan tidak salah paham ataupun gagal paham. Nah tanaman padi kita ini berusia sekitar 32 hari setelah tanam, dan kita akan melakukan penyemprotan yang ketiga. Nah tentunya teman-teman ketika ingin mendapatkan tanaman padinya yang subur dan juga sehat, maka teman-teman harus mencukupi yaitu dari segi nutrisi, baik itu nutrisi dari atas ataupun nutrisi dari bawah, dan beberapa nutrisi yang kita berikan harus lengkap dan juga seimbang, baik itu di masa vegetatif ataupun di masa generatif. Dan teman-teman juga lebih baik menggunakan pupuk organik cair agar untuk tambahan nutrisi tanaman, karena di dalam pupuk organik cair sendiri kaya sekali akan unsur yaitu mineralnya. Sangat bagus sekali untuk tanaman kita, terutama untuk pertumbuhan padi. Nah tentunya padi yang baik itu adalah padi yang sehat, karena membuat padi sehat itu tidak semudah membuat padi kita menjadi subur. Karena untuk membuat padi kita subur, maka kita mudah sekali, kita berikan saja pupuk sebanyak-banyaknya. Tapi untuk membuat padi kita menjadi sehat itu sangat sulit sekali, karena perawatan yang cukup intensif. Nah apa saja pupuk yang akan kita gunakan untuk penyempraian ini? Mari kita simak. Nah yang pertama kita menggunakan yaitu biokal. Biokal ini adalah kalsium biru. Biokal ini kandungan unsur harinya yaitu kalsium, magnesium, boron, dan juga ada silikanya. Nah untuk dosisnya sendiri kita gunakan kurang lebih yaitu 3 sendok makan saja per tangki 16 liter. Nah biokal ini sangat bagus sekali di masa vegetatif ataupun di masa generatif untuk pembuahan. Nah nanti kita bahas lagi tentang kalsium ini di video selanjutnya. Oke, kemudian yang kedua kita menggunakan fungisida. Kali ini kita menggunakan fungisida sistemik karena ada beberapa sudah terkena blast walaupun tidak banyak. Kalau sebelumnya kita menggunakan yaitu antrakol untuk pencegahan yaitu fungisida kontak, kali ini kita menggunakan yaitu topsin untuk pengobatan. Walaupun sebenarnya tidak begitu parah, cuman ada beberapa yang terkena. Cuman kita untuk penyembuhan dari awal kita menggunakan yang sistemik. Nanti setelah memasuki masa generatif atau masa bunting, mungkin kita menggunakan fungisida yang triazol. Kita menggunakan 1 tutup saja untuk fungisidanya, dan kemudian kita menggunakan tidak lupa juga Flostonik. Flostonik ini adalah ZPT, zat pengatur tumbuh untuk tanaman, baik untuk pertumbuhan batang, daun, dan juga buah, yang berbahan aktif yaitu natrium. Sama seperti kalau teman-teman biasa menggunakan yaitu atonik ataupun dekamon. Nah ini sama juga bahan aktifnya. Kita gunakan 30 ml saja 1 tutup untuk 16 liter air atau 1 tangki. Nah Flostonik ini sangat bagus sekali untuk masa pertumbuhan, untuk memperbanyak anakan, dan untuk masa generatif untuk membesarkan buah. Dan kemudian kita menggunakan yaitu insektisidanya yaitu yang berbahan aktif dimehipo. Dimehipo ini adalah insektisida untuk penggerak batang dan juga wereng coklat. Kita gunakan untuk pencegahan walaupun terlihat belum terlalu banyak hamanya, dan ini pertama kali kita menggunakan insektisida. Dari sejak penyemprotan pertama kita belum menggunakan insektisida sama sekali. Kita gunakan 30 ml saja per tangki 16 liter. Dimehipo ini sangat efektif sekali untuk penanggulangan yaitu hama penggerak batang atau hama putih palsu. Nah kemudian kita menggunakan yaitu pelekat. Pelekatnya kita gunakan 2 tutup saja karena sekarang di musim penghujan dan tadi pagi juga sempat gerimis, maka kita gunakan
pelekat agar supaya pencegahan ketika hujan turun, supaya insektisida atau pupuk daun kita tidak terbasuh oleh hujan. Pelekat ini sangat membantu sekali ketika di musim penghujan untuk merekatkan pupuk yang kita spray ke daun. Nah, kemudian kita menggunakan, tidak lupa juga kita selalu menggunakan bionuklir. Nah, kali ini bionuklir kita ini yaitu bionuklir NPK 2121 dicampur dengan NPK grower, karena kita akan memasuki masa generatif, maka kita tinggikan unsur hara kaliumnya untuk masa pembentukan batang. Karena padi sendiri pembentukan buahnya itu ada di batang, maka semakin batang itu semakin besar, maka potensi untuk memunculkan bakalan bulirnya yang banyak itu sangat tinggi sekali. Dosisnya kita menggunakan sekitar 400 ml. Kalau di penyemprotan pertama 250 dan di penyemprotan ketiga 350 dan di penyemprotan yang keempat ini kita tingkatkan menjadi 400. Nah, paling maksimal kita gunakan 400 sampai 450 untuk di masa generatif. Untuk pupuk daunnya kita hanya menggunakan bionuklir, tidak menggunakan yang lainnya, karena bionuklir sendiri sangat hemat sekali. Selain untuk menghemat pengeluaran, bionuklir ini sangat terbukti sekali di tanaman, baik tanaman padi ataupun tanaman sayuran. Dan kita selalu menggunakan pupuk ini baik untuk penyempraian ataupun untuk pengocoran di tanaman sayuran. Nah, oke, kita akan melakukan penyemprotan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, untuk penyemprotan padi yang pertama dan yang kedua kita menggunakan bionuklir NPK 1616. Kita gunakan yaitu NPK yang seimbang, karena di masa vegetatif kita membutuhkan nutrisi yang seimbang, dan di masa pertengahan sekitar umur 30 hari setelah tanam ke atas sampai 45, maka kita tinggikan unsur hara kaliumnya. Nah, kita menggunakan yaitu pupuk bionuklir yang kandungan kaliumnya yang tinggi dengan menggunakan NPK grower. Yang kita tahu sendiri NPK grower itu sangat tinggi kaliumnya. Nah, di mana kandungan nitrogennya sebesar 15%, fosfatnya 9% dan kaliumnya 20%. Nah, di mana dengan tingginya unsur hara kalium kita harapkan batang padi kita akan menjadi besar dan juga kuat, tidak mudah roboh, karena di dalam batang yang besar atau yang kuat maka tanaman padi akan menghasilkan bulir atau malai yang panjang dan juga banyak. Berbeda lagi ketika batang padi kita kecil, maka bulir atau malai yang dikeluarkan itu akan kecil juga, karena tanaman padi buahnya itu munculnya dari batang, bukan dari samping. Dan untuk menghasilkan batang yang sehat, batang yang kuat, dan batang yang besar, maka kesehatan tanaman sangat dijaga sekali, terutama kesehatan daunnya untuk masa fotosintesis. Nah, sekian saja video dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan nantikan video selanjutnya update dari tanaman padi kita. Sekian saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.